Ya, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali materi PPKN bab yang kedua dengan topik yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Mari kita lihat bersama. Hakikat sebuah negara demokratis itu ada 4 hal. Yang pertama, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, segala bidang menerapkan prinsip keadilan, terutama dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak mendapatkan pendapatan yang layak dan pantas. Maka dari itu, pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang memiliki pendapatan yang rendah. Itu yang dimaksud dengan distribusi pendapatan secara adil. Yang kedua, persamaan kedudukan di muka umum. Dalam hal ini, semua warga negara di mata hukum kedudukannya sama. Semua warga negara di mata hukum itu kedudukannya sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi antara yang kaya dengan yang miskin. Semua sama. Jika memang terjadi pelanggaran terhadap hukum, ya harus diadili secara tegas. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam negara demokratis ada 4 kebebasan. Yang pertama, kebebasan beragama. Yang kedua, kebebasan pers. Ketiga, kebebasan mengeluarkan pendapat. Dan terakhir adalah kebebasan berkumpul. Keempat kebebasan ini merupakan kebebasan yang harus dijamin oleh negara. Namun kebebasan tersebut harus dilakukan secara tanggung jawab, ya, harus dilakukan secara tanggung jawab. Itu. Dan terakhir adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan. Kita ketahui bersama, negara yang demokratis kedaulatannya ada di tangan rakyat, ya. Kedaulatan tertingginya ada di tangan rakyat. Maka dari itu, segala keputusan, segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mementingkan kepentingan bersama, ya, menerima aspirasi masyarakat, ya, yang dibutuhkan masyarakat saat ini apa, yang perlu ditingkatkan kembali apa. Segala pertimbangan dari aspirasi rakyat itu perlu dipertimbangkan sebelum mengambil sebuah keputusan, ya. Itu hakikat sebuah negara demokratis. Nah, kemudian perilaku apa saja sih yang mendukung tegaknya nilai demokratis itu sendiri? Yang pertama, menjunjung tinggi persamaan. Di sini kita mau berbagi, kita mau terbuka menerima pendapat dari orang lain, ya. Mau berbagi, mau terbuka. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam kehidupan bermasyarakat, kalian perlu tahu hak-hak dari orang lain itu sendiri. Sehingga ketika kalian mengetahui hak-hak orang lain, kalian bisa menjaga supaya hak-hak orang lain tersebut tidak dilanggar oleh kita. Begitupun juga kewajiban yang harus kita lakukan, ya, menghormati sesama. Jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban itu perlu dilakukan. Yang ketiga, membudayakan sikap bijak dan adil. Sangat jelas. Yang keempat, membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Segala
perbedaan pro dan kontra pendapat harus selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu ya. Yang kelima, mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional ya. Segala kebijakan, segala keputusan harus selalu mempertimbangkan kepentingan bersama, dan yang selalu diutamakan adalah persatuan dan kesatuan nasional itu sendiri, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok. Sekarang kita akan melihat penerapan budaya demokrasi itu sendiri, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bernegara. Sekarang kita akan melihat penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga terlebih dahulu. Yang pertama, menghargai pendapat orang tua dan saudara. Terkadang kita dalam keluarga masih saling terjadi perdebatan ya, tetapi perdebatan hal itu wajar dalam semua komunikasi, baik di keluarga ataupun di lingkungan lain. Itu wajar adanya perdebatan, tetapi perdebatan tersebut janganlah sampai membuat kita menjadi jaga jarak antara keluarga ya. Kita harus selalu menghargai pendapat yang ada di keluarga kita, yaitu orang tua dan saudara. Memecahkan masalah keluarga dengan musyawarah ya. Terkadang hal sederhana ketika memutuskan untuk berlibur, kita mau berlibur kemana, ada yang ingin ke sini dan ke situ. Nah, tetapi dalam hal ini segala keputusan harus dibicarakan secara musyawarah supaya semuanya menerima ya, semuanya menerima. Itu hanya contoh sederhana saja. Yang ketiga, bersedia menerima kehadiran saudaranya sendiri ya. Dan terakhir, dapat berbagi peran dalam keluarga. Artinya berbagi peran di sini adalah ya, jika posisi kalian sebagai anak, ya kalian mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang tua, terus kemudian membantu orang tua, ya hal sederhana lah, seperti misalkan membersihkan rumah, membersihkan kamar, dan kewajiban kalian karena kalian juga sebagai pelajar ya, belajar seperti itu ya. Dalam hal ini ada pembagian peran yang jelas. Anak membantu dalam hal apa, kemudian ayah biasanya kan bekerja untuk menafkahi keluarga, ibu ada yang berkarir, ada yang di rumah mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Ini ketika adanya pembagian peran yang jelas, maka dalam keluarga tersebut budaya demokrasi ini sudah diterapkan. Kemudian kita akan melihat budaya demokrasi di lingkungan sekolah. Pertama, menaati peraturan disiplin sekolah, jelas ya. Umumnya sekolah menerapkan jam masuk sekolah pukul 7. Nah, jika kalian datang terlambat ya ada konsekuensi yang harus diterima, yaitu sebuah sanksi ya. Dan sebuah sanksi itu ya harus dijalani karena yang sudah dilanggar peraturan yang ada. Jadi segala peraturan yang ada di sekolah harus ditaati, dipatuhi. Yang kedua, menghargai pendapat teman lain. Terkadang dalam pengambilan keputusan di kelas ada perbedaan. Nah, perbedaan itu janganlah kita jadikan sebagai alasan untuk menjauhinya, tetapi kita harus menghargai, harus mendengarkan terlebih dahulu pendapat dari teman kalian seperti apa, tujuannya apa. Nah, setelah itu dibicarakanlah supaya bisa diambil keputusan yang baik ya. Bersedia untuk bergaul dengan teman sekolah tanpa diskriminasi. Masih tidak kita pungkiri, masih banyak ditemukan di sekolah-sekolah pembulian ya, masih tidak dipungkiri, masih terjadi. Tapi puji Tuhan di SMA Pius tidak ya. Hal ini
dalam hal pergaulan antar teman ya harus tanpa adanya diskriminasi. Artinya tanpa diskriminasi itu sendiri ya tidak menjatuhkan, tidak melecehkan, tidak membedakan teman sekitar. Walaupun mereka memiliki kekurangan, ya sudah kita terima, karena hakikatnya manusia itu tidak ada yang sempurna, ya kan. Menerima teman yang berbeda latar belakang, suku, budaya, ras, dan agama, ini jelas yang masih satu kesatuan dengan bersedia untuk bergaul tanpa diskriminasi. Dan terakhir, mengutamakan musyawarah dalam membuat kesepakatan. Ini masih terkait dengan menghargai pendapat teman lain. Ini merupakan budaya demokrasi di lingkungan sekolah. Bagaimana budaya demokrasi di lingkungan sekolahmu? Apakah sudah dijalankan dengan baik segala hal yang ada di PowerPoint ini? Jika belum, mari kita bersama-sama membangun dan menerapkan budaya demokrasi ini di lingkungan sekolah kita. Sekarang kita akan melihat penerapan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat. Bersedia hidup bersama dengan semua warga tanpa membedakan. Menaati peraturan lingkungan dan hukum yang berlaku. Ikut dalam pelaksanaan pemilihan desa. Dan terakhir, menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kesepakatan. Ini budaya demokrasi yang ada di lingkungan masyarakat, ya. Kemudian kita melihat penerapan budaya demokrasi di lingkungan bernegara. Ikut dalam pelaksanaan pemilihan umum. Jika kalian nanti sudah berumur 17 tahun dan ada kegiatan pemilihan umum, ya kalian harus menggunakan hak pilih kalian, hak politik kalian untuk menyuarakan suara kalian, memberikan masukan atas pembuatan kebijakan publik, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, dan terakhir ikut dalam kegiatan organisasi politik seperti menjadi anggota partai. Ini bisa kalian lakukan jika memang kalian memiliki jiwa politik, ya, memiliki jiwa politik dan ingin ikut serta berpartisipasi bagaimana dinamika politik di Indonesia itu sendiri, dan ingin membawa kepentingan masyarakat bersama. Ya, itu silakan nanti ketika kalian sudah dewasa. Dan kita akan melihat dampak dari penerapan demokrasi yang kurang dijalankan, ya. Kalau tadi di awal perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis. Nah, perilaku-perilaku tersebut jika tidak dijalankan itu akan ada dampak, ya, akan berdampak yang kurang baik. Nah, dampak apa saja jika hal itu tidak dijalankan? Yang pertama, kepercayaan terhadap lembaga-lembaga peradilan menjadi menurun, bahkan tidak ada. Ya, di sini jika kedudukan di mata hukum tidak sama, ya mungkin masih ada ditemukan diskriminasi, perbedaan yang akan terjadi. Masyarakat akan mulai luntur kepercayaannya terhadap lembaga-lembaga peradilan, ya. Maka dari itu di sini yang perlu ditekankan adalah aparat penegak hukum termasuk lembaga-lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya
harus benar-benar tegas, adil, dan terbebas dari kekuasaan. Artinya tidak terganggu dengan intervensi yang dilakukan oleh umumnya orang-orang besar atau bahkan sekaligus pemerintah, ya. Jadi lembaga peradilan di sini harus independen, harus berani, tegas, adil, ya, melihat segala pelanggaran yang terjadi ditegakkan secara adil. Nah, ketika hal itu dilakukan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga peradilan akan meningkat, ya. Tapi jika hal itu tidak dilakukan, ya, yang terjadi adalah kepercayaan terhadap lembaga peradilan akan turun, bahkan tidak ada yang percaya. Yang kedua, meningkatnya jumlah pengangguran, ya. Dari pungkiri dalam hal pendapatan masih belum merata, ya, lapangan pekerjaan masih belum tersedia untuk semua yang warga negara di Indonesia. Nah, dalam hal ini pemerintah sekaligus dengan stakeholder yang ada itu baiknya harus memberikan lapangan pekerjaan. Tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan, tetapi memberikan kesempatan yang sama, ya. Memberikan kesempatan yang sama artinya setiap warga negara mempunyai peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Jika mereka mendapatkan pekerjaan, pada akhirnya mereka pun akan mendapatkan hidup yang layak dan pantas. Terjadi banyak pelanggaran hukum, ya, ini masih berkaitan dengan poin pertama, ya. Jika perilaku dalam tegaknya nilai-nilai demokratis tidak dijalankan, maka yang akan terjadi, ya, akan banyak terjadi pelanggaran hukum. Pembangunan nasional pun dampaknya juga akan tersendat, tidak merata. Ini merupakan dampak dari tidak dijalankan perilaku yang demokratis, ya, dalam tegaknya nilai-nilai demokratis itu sendiri. Baik, demikian penjelasan materi dari saya berkaitan dengan membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, ya. Semoga dengan materi kali ini kalian bisa menanamkan dalam diri kalian nilai-nilai demokratis dan menerapkannya di lingkungan yang kalian jalankan. Cukup sekian materi dari saya. Jika dirasa ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan langsung ke kolom komentar. Jika merasa penjelasan dari saya ini sudah jelas, silakan bisa kalian berikan like pada video saya. Tetap jaga kesehatan, semangat dalam belajar, dan jangan lupa untuk selalu berdoa supaya pandemi corona ini segera berakhir, sehingga kita semua bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tatap muka. Selamat pagi, Tuhan memberkati.